Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima. Kita lanjutkan pembahasan ilmu waris. Sekarang dalam babu ar-rod. Jadi rod ini adalah di mana ahli waris itu dari kalangan perempuan, tidak ada asobahnya, tidak ada yang mengambil sisa. Jadi bingung mau dikembalikan kemana, ini ada sisa. Seumpama ada seorang ahli waris satu-satunya yaitu nenek. Nenek kan dapat 1/6 kan? Aslul masalahnya 6. Kemudian 6 bagi 6, 1 jatahnya dia. Terus 5 ini kemana kan? Maka yang 5 ini rod, dikembalikan lagi ke dia. Roddun, dikembalikan. Nanti rod ini terbagi menjadi 2 kelompok. Kelompok yang pertama di mana tidak ada suami dan istri. Kelompok yang kedua ada suami dan istri. Nah, baca dulu ahli Angga rod secara bahasa. Ahli waris yang hanya bisa menjadi rod adalah seluruh ahli waris dari kalangan perempuan kecuali istri dan suami. Terus Rod memiliki 2 keadaan. Keadaan yang pertama tidak ada suami atau istri. Pada keadaan ini terbagi menjadi 3. 1. Ahli warisnya 1 orang. Harta diberikan seluruhnya kepadanya secara dan rod. 2. Ahli waris lebih dari 1 dan 1 jenis. Harta dibagi sesuai jumlah kepala layaknya asobah. 3. Ahli waris lebih dari 1 dan jenisnya berbeda-beda. Jumlah rodnya yang akan menjadi asal masalah. Nah, stop dulu. Kita jelaskan dengan contoh. Jadi rod ini kita bagi kelompok yang pertama ini, dia tidak ada suami dan tidak ada istri. Contoh, ada seorang ahli waris, dia hanya sendirian, contohnya ibu, umun. Umun ini dapat berapa? 1/3 kan? 1/3 karena nggak ada anak dan saudara lebih dari 1. Maka aslul masalahnya 3. 3 bagi 3, 1. Nah, 2-nya itu dikemanakan? 2-nya itu ditambah ke dia, jadinya 3. Jadi ini ini jatah dari Allah. Ini 2 namanya rod, dikembalikan. Karena nggak ada ahli waris yang lain. Ini kalau sekiranya hanya sendirian. Contoh yang lain lagi. Contoh yang lain seperti nenek janda. Janda ini dapat 1/6. KPK-nya 6. 6 bagi 6, 1 secara rod. Secara fardon, pembagian dari Allah, kemudian tambah 5, totalnya 6. Ini kalau satu orang saja. Sekarang kalau sekiranya dia 2 orang tapi satu jenis, 2 orang, 3 orang tapi satu jenis, contohnya anak perempuan saja atau saudara perempuan saja, maka dihitung jumlah kepalanya. Contoh ahli warisnya ada 4 bintun.
ada 4 anak perempuan. Nggak ada yang lain, ahli warisnya hanya ini saja. Maka langsung dihitung jumlah kepala. Jadi kepalanya ini yang menjadi aslul masalah. Paham Pak? Berapa jumlah kepala yang ada itu jadi aslul masalahnya. Contoh lagi, ada 7 ukhtun syakikoh. Ada 7 ukhtun syakikoh, 7 saudari sekandung. Secara asalnya kan dia mendapatkan 2/3 kan? Nah, tapi karena nggak ada yang lain, maka dihitung jumlah kepala. Kepalanya yang jadi aslul masalah. Jadi harta semua dibagi sesuai dengan jumlah kepala. Istilahnya apa? Bagi rata. Nah yang ketiga ini, ahli warisnya itu lebih dari 1 tapi jenisnya berbeda-beda. Contoh, ada anak perempuan 1 orang, kemudian ada ibu. Ini kan berbeda kan? Kita tahu bahwa bintun ini dapat 1/2 karena dia sendirian. Ibu ini dapat 1/6 karena ada anak. 2 dan 6 ke aslul masalahnya atau KPK-nya kan 6. Paham Pak? 6 bagi 2, 3. 6 bagi 6, 1. Sisa 2. Nah, kalau seperti ini keadaannya, maka jatahnya ini, jumlah jatah ini yang menjadi aslul masalah. 4. Tampak? Jumlah jatah ini yang menjadi aslul masalah. Ini dicoret. Jadi harta dibagi 4. 3 jatah anak perempuan, 1 jatah ibu. Contoh yang lain lagi. Ada seorang meninggal dunia, ahli warisnya itu saudari perempuan 1, kemudian ada nenek 1, jaddah. Ukhtun ini dapat 1/2 karena dia sendirian. Nenek ini dapat 1/6 karena ya memang dia dapat 1/6 karena nggak ada ibu. Maka KPK-nya 6. 6 bagi 2 sama dengan 3. 6 bagi 6 sama dengan 1. Totalnya 4. Jadi yang menjadi KPK-nya adalah 4. Dari mana? Dari 3 tambah 1. 6-nya ini dicoret. Ini keadaan yang dimana tidak ada istri dan tidak ada suami. Jadi ahli warisnya itu nggak ada istri, nggak ada suami. Paham sampai di sini Pak? Iya, semuanya cewek, nggak boleh ada laki-laki. Jadi ahli warisnya nggak ada laki-lakinya. Kalau ada laki-lakinya nanti nggak terjadi rot. Paham Pak? Jadi kondisinya ini semuanya ahli waris itu perempuan. Contoh kasus kita, anak perempuan kita 2 orang. Bagaimana cara membaginya Pak? Secara asal dia dapat 2/3 kan? Tapi karena nggak ada laki-laki, maka dihitung jumlah kepala masuk dalam kondisi yang kedua ini. Jadi harta dibagi 2, masing-masing dapat 1. Kalau hartanya 100 juta, maka 50 juta, 50 juta. Ini keadaan yang tidak ada suami atau istri. Nanti kita jelaskan keadaan kalau sekiranya ada suami atau ada istri. Paham Pak Wahyu? Paham Pak? Hah? Nenek 1 orang. Apa? Warisan susah dibagi.
Iya. Ya, secepat mungkin dibagi, Pak. Takutnya nanti terjadi munasakhot. Yang kemarin itu kita jelaskan bahwa meninggal ahli waris belum dibagi warisan. Nah, ada lagi perhitungannya kayak seperti kemarin kita jelaskan. Iya, dilihat apakah ada sebab, dalam artian apakah dia ada hubungan nasab, hubungan kekeluargaan, atau hubungan pernikahan. Kalau memang ada, ya boleh saja diterima dan dihitung ulang kembali berapa jatah dia, nanti dikasih seperti itu. Hah? Iya, ada hitung ulang berapa jatah dia, dikasih. Kalau memang ada hubungan, ya, ada hubungan nasab. Jangan orang ngaku-ngaku saya ini anak angkatnya Dorce. Nggak bisa, nggak ada. Anak angkat itu nggak bisa, nggak ada hubungan sama sekali. Dia orang lain. Antum? Nggak ada ya? Paham, Pak? Enggak? Ya, sekarang dihapus itu, kita pindah ke ini. Keadaan yang kedua. Nah, ini keadaan di mana ada istri atau ada suami. Kita beri ini 3 kondisi juga. Kondisi pertama, contoh kita berikan, ada seorang suami meninggal, ahli warisnya istri, zaujah. Kemudian ada anak perempuan, bintun, 1 orang. Maka secara asal istri ini dapat 1/8 karena ada anak kan. Bintun ini 1/2 karena dia sendirian. Nah, KPK-nya atau aslul masalahnya 8. Ini langsung diambil dari sini, Pak, ya. Tanpa memandang yang di bawah ini, langsung diambil ini. Paham? Jadi 8. 8 bagi 8 1. Nah, sisanya itu 8 bagi 2 dulu 4. Sisanya berapa? 3 ya. Nah, dikembalikan lagi ke dia. Nih. Jadi dia ngambil jatah 4, kemudian rot 3. Contoh kalau yang ada suami. Ada suami yang meninggal, istri zaujun, kemudian ada ibu ummun. Suami kan dapat 1/2 kalau nggak ada anak. Ummun dapat 1/3. 1/3 karena nggak ada anak. Maka diambil dari 2 ini, bukan 6, tapi 2 ini yang menjadi KPK. Pembilangnya si suami ini. Jadinya 2. 2 bagi 2 1. Sisanya 1. Ini kalau sekiranya apa? Ahli warisnya itu 1 orang. Nih, 1 orang. Nah, sekarang ahli warisnya itu 1 orang, lebih dari 1 orang tapi 1 jenis. Ini nanti terjadi kasru, ini terjadi inkisar. Contoh, ada seorang suami meninggal, ahli warisnya itu istri, zaujah, kemudian 3 anak perempuan. 3 anak perempuan. Zaujah ini dapat 1/8. Bintun ini dapat 2/3. Karena lebih dari 1. Kalau kita mengambil secara hukum asal 8 dan 3 kan 24 ya. Tapi kalau permasalahan rot, KPK-nya itu diambil dari pembilang istri ini. Jadinya 8. 8 bagi 8 1.
Sisanya berapa? 7. Nah sekarang 7 ini dibagi 3 kan nggak bisa. Nah, terjadi inkisar. Tinggal dilihat apakah ini tabayun atau tadakhul. Ternyata ini tabayun, maka jumlah kepala dikali aslul mas'alah 24. 1 kali 3, 3. 7 kali 3, 21. Masing-masing dapat 7. Contoh yang lain lagi, ada seorang istri meninggal, ahli warisnya itu suami, zaujun, dan 5 anak perempuan. 5 anak perempuan. Suami ketika ada anak, maka dia dapat 1/4. Anak perempuan jika lebih dari 1 dapat 2/3. Nah KPK-nya itu kita ambil langsung dari pembilang ini suami. Jadinya 4. 4 bagi 4 1, sisanya apa? 3. 3 bagi 5 nggak bisa lagi, maka terjadi lagi kasru. Lain. Ini yang satu jenis, Pak. Ini yang satu jenis. Iya. Nanti yang ketiga itu beda jenis. Iya. Ini yang satu jenis. 4 kali 5 20, 1 kali 5 5, 5 kali 3 masing-masing dapat 3 ya. Ini yang satu jenis. Lebih dari 1 tapi apa? Satu jenis. Ada yang mau ditanyakan dulu sampai sini, Pak? Itu secara hukum mungkin begitu Mas ya. Tapi kalau misalnya itu kan 1 dan 3 dan 5 ya Mas ya. Iya. Itu kan kalau misalnya 1, 5 itu harta itu bisa dibagi 5. Misalnya taruhlah uang tunai misalnya 500 juta. Lalu dibagi 100 juta itu bisa nggak? Tanpa lagi bikin satu masalah lagi. Maksudnya kalau sekiranya ada hartanya 500 juta. Hartanya yang kasus ini. Ya. Kalau 500 juta nggak bisa Pak dibagi nanti kan. Ada komanya nanti. Kalau dalam pembagian waris harus bulat semua. Mungkin kasus yang lain. Misalnya setelah dibagi itu yang sisa 5 itu pas angkanya 500 juta misalnya. Itu boleh nggak langsung dibagi 100 juta, 100 juta, 100 juta gitu? Yang penting sesuai dengan perpernya ini. Iya, kita menggabungkan ini Pak. Namanya KPK kan digabungkan ini. Untuk jadi kondisi saat bagaimana Pak? Karena kan bisa saja rumah kan bisa dinilai dengan uang juga Pak. Iya. Jadi tidak perlu lagi kita bikin tambah masalah lagi, tapi langsung dibagi saja secara nilai. Iya. Bisa aja kalau umpamanya di gini, ada rumah gini besar gini Pak, rumah kan? Ya. Rumah. Kasusnya ini. Ya. Maka nanti kita bagi gini dulu, kan? Maka ini jatah suami, ya sudah ini jatah anak perempuan. Nah, cuma masalahnya nanti kalau dibagi dibagi dari sisi ini 5 bagi 3 kan nggak bisa. Gimana ini? Nah, dibagi ditingkatkan lagi aslul masalahnya. Jadi ini nanti dibagi 20 lagi. Dibagi 20 petak, nanti masing-masing anak dapat 3 bagian. Jadi suami dapat 5 bagian. Jadi suami lebih besar. Meskipun anak secara hukum asal dia 15 kan, cuma karena dia harus dibagi 5 orang. Jadi ada perubahan setelah ada Iya, jadi makin besar KPK ini Pak, ini tidak mengurangi 1/4 dan 2/3, enggak. Iya, enggak mengurangi. Contoh 20 dari 1/4 kan 5. Iya, enggak ada kurangnya sedikit pun. Tetap dia dapat 1/4.
Makin bertambah KPK-nya tetap dia dapat 1/4. Cuma yang mau dibilang di sini biar tidak ada komanya gitu, tidak ada ya, istilahnya kalau kalkulator ada koma-komanya kan. Ini enggak harus bulat. Nah sekarang yang terakhir, kondisi yang terakhir ini agak rumit ini, yang terakhir ini. Nanti dia perhitungannya sistem munasakhot. Contoh, ada seorang suami meninggal, ahli warisnya itu istri, zaujah. Kemudian ada anak perempuan 1. Kemudian ada ibu. Atau kita tambah lagi yang lain. Apa kira-kira? Bintun, ummun. Ini aja dulu. Zaujah dapat 1/8, bintun dapat 1/2, ibu dapat 1/6. Secara asal KPK-nya ini 24. Tapi karena ini permasalahan rot, maka KPK-nya 8. 8 bagi 8, 1, sisa 7. Jadi 7 ini jatah untuk bintun dan ummun. Nah setelah itu dibuatkan lagi aslul mas'alah. Layaknya ada orang meninggal, ahli warisnya hanya ini. Kita buatkan di sini bintun dan ibu. Bintun 1/2, ummun dapat 1/6. KPK-nya nanti berapa? 6 bagi 2, 3, 6 bagi 6, 1. Ini terjadi rot lagi. Apa itu? Aslul masanya jadinya 4. Nah setelah itu kita lihat antara 4 dan 7. 4 dan 7 ini bilangan apa? Tabayun kah atau tadakhul? Atau tawafuk? Ternyata ini tabayun kan? Maka kita taruh 7 ini di atas 4. 4 ini di atas 8. Ini kayak munasakhot itu nah Pak. 4 kali 8, 32. Kemudian kita kali 1 kali 4 jatah istri, zaujah. Kemudian 3 kali 7 jatah anak perempuan, bintun, 21. Kemudian ibu 1 kali 4, 4. 1 kali 7 kan ya? Iya pas 32. Paham kan nih Pak? Ini sama dengan munasakhot ini. Berapapun sisanya nanti nanti dibuatkan aslul mas'alah lagi. Dibuatkan lagi kasus. Untuk lebih jelasnya nanti dengan latihan kali ya. Apa Wahyu latihan ya? Latihan yang kondisi yang ketiga ini. Jadi kasus ada ahli waris meninggal, ada orang meninggal, ahli warisnya itu suami. Suami. Kemudian ada saudari perempuan sekandung 1.
Kemudian nenek 1. Jadi kalau perempuan ini nggak bisa gabung-gabung banyak gitu nah, karena pasti saling menghalangi. Ibu nggak mungkin ketemu dengan apa? Dengan nenek. Anak perempuan nggak mungkin ketemu dengan saudari perempuan. Saudari 1/2. Nenek 1/6 ya. Ada anak atau nggak ada anak tetap 1/6. Ya. Jadi kalau masalah ini pertama suami itu 2. Iya. Jadi kalau masalah adalah suami bagi 2, 1. Enggak, langsung dibuat besar gitu 1. Buat satunya itu besar untuk bagian keduanya itu. Iya, dibuat panjang itu. Itu tadi. Cuma iya. Iya. Terus dibuatkan lagi kasus. Satu per 6. Iya, rot bagian kedua dia. Bagian kedua kelompok pertama kan? Enggak dia. Iya. Bertiga itu hanya 2 orang. Ibu dan si ibu. 4 sama 1. Iya. Lihat 4 sama 1 tabayun kan? Iya. 4 sama 1 tabayun. Tabayun pakai yang 4. Berarti dikali 4. Ini jadi 8. Ini dapat 4. Itu dia 1 itu di atas 4, Pak. Tapi di atas 6. Enggak, di atas 4 ya. Iya, di atas 4. Maka ini jadi perbagian. Ini 3, 1. Udah. Totalnya 8 kan? Ya, juga 8. Coba antum maju ke depan. Tapi kasru ya. Ada seorang suami meninggal, ahli warisnya itu istri 1. Istri 3 lah. Istri 3. Kemudian anak perempuan 5. Anak perempuan 5. Kemudian nenek 3. Wah, ini gabung ini. Inkisar gabung munasafat kan? Ganti itunya nah, spidolnya. Terang-terang. Ini ada seorang meninggal ya. Ahli warisnya itu 3 istri, 5 anak perempuan dan 3 nenek.
Antum sempit nanti ke situ, sempit kan? Ke sana aja, ke kanan. Tulis saja dulu pernya, anak perempuan 2/3. Nenek 1/6. Nah, itu terjadi inkisar. Itu inkisar 1 dan 3 ya. Nah, coba antum selesaikan sendiri. Pokoknya itu ya, ada inkisar kan. Yang antum selesaikan dulu istri saja. Nanti inkisar di sebelahnya lagi, di kasus yang kedua. Itu kan inkisar juga kan. Nah, inkisar yang pertama aja antum selesaikan, yang 1 dan 3 itu. Iya kan? Itu 3 istri 1 jatahnya. Iya kan, itu inkisar. Ya diselesaikan, nanti ngikut juga itu yang 7 itu. Tapi enggak inkisar di situ, inkisarnya nanti di kasus kedua. 1 dan 3 dulu, itu bilangan apa? Tabayun ya. 3 kali 8 berarti. Tiga, 2, 1. Ya, berarti istri masing-masing 1 kan? 3. Enggak, total aja dulu 3. Iya. Berarti 7 kali 3, 21. Tulis aja 21 besar-besar itu. Nah, berarti ya, baru antum buatkan kasus lagi. Enggak, jangan antum ini, buat dulu itu kasus 5 anak perempuan dan itu 3 nenek itu. Buat kasus lain lagi di samping sana bagusnya. Ya kan? Enggak. 5 jadinya 5. Nah, sebentar dulu, 5 dan 4 lagi. Dan 3 dan 1 ini kisar 2 kelompok. Ya kan? 5 dan 4 dulu. Tabayun ini. Berarti musbatanya 5. Tulis 5 musbatanya. Itu kan 2 kelompok ya. Musbatanya 5. 3 dan 1 musbatanya 3. Kemudian 5 dan 3 lagi. Itu bilangan tabayun juga, tinggal dikali. 5 kali 3, 15. Berarti 15 kali 5 sama dengan 60 ya. 55 ya. 15 kali 5, 75. 75. Di situ antum tulis dulu 5 kali 15. Ya. Baru antum kali 15 kali 4 sama dengan 60. Pas. Nah, dilihat lagi 21 dan 75 bilangan apa itu?
Ada nggak bilangan yang bisa membagi keduanya? Hah? Bisa. Berarti antum buat ini 21 dan 75 yang bisa membagi keduanya. Berarti 7-nya ditaruh di atas. Di atas 75. 25-nya di atas 24. Iya. Terus dikali habis waktu ini. 600 itu jamiatul masalahnya. Yang 3 dikali 24 kali 25. Ya sudah itu nggak usah. Yang di sebelahnya lagi. 60 kali 7. 60 dikali 7 420. Pas nggak totalnya semuanya? Pas ya? 15 kali 7. Enggak, sama itu nah, 75. 105. Iya, pas. Total 600 itu, tulis. Iya, pas 600. Udah masuk ke waktunya? Iya. Alhamdulillah sudah selesai tentang rot ini. Insya Allah besok pada pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang zawil arham. Zawil arham itu kerabat jauh yang tidak ada jatah dari Allah dan bukan pula dia ashabul fardi, ashabul asobah, tapi dia keluarga jauh. Contohnya sepupu 5 kali gitu atau sepupu 6 kali. Jauh banget kan? Tapi karena nggak ada ahli waris yang lain, maka yang jauh itu ditarik dan dilihat siapa yang menghubungkannya ini. Oh ternyata yang menghubungkannya adalah bapak. Dia jatahnya bapak yang diambil. Contoh lagi saudara ibu jauh sekali. Saudara ibu tapi jauh beberapa kali ibu gitu. Nah nanti dia mengambil jatah dari ibu ini, turunan dari ibu. Ini namanya zawil arham, keluarga jauh, di mana tidak ada ahli waris yang lain, tidak ada ashabul fardi, tidak ada asobah, maka dia akan dapat. Nah demikian subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.